Sempat? Pak. Kelihatannya. Bisa, Pak. Oke. Saya lanjut kalau gitu. Nah, ini berkaitan dengan reaksi-reaksi kimia sekarang ya. Dan ini biasanya kalau di SMA sudah hafal sendiri, nah ini tinggal mengingat saja. Karena ini kan memang banyak hafalan sekarang ya. Oke. Nah, di awal kita sudah belajar mengenai larutan. Oke. Larutan adalah salah satu campuran yang bersifat homogen. Itu bisa antara 2 atau 3 atau 4, pokoknya lebih lah ya zat yang ada di dalamnya. Jadi larutan adalah suatu campuran yang homogen yang terdiri dari lebih minimum 2 lah ya, oke, bisa 2, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Dan serba sama atau identik. Nah, contohnya di sini adalah yaitu Coca-Cola. Oke. Misalkan kaitannya dengan minuman ringan lah dan sebagainya, banyak sekali ya. Oke. Nah, di dalam larutan ada 2 komponen yang utama, yaitu dikenal sebagai zat terlarut. Nah, ini zat terlarut, yaitu solute, adalah yang jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan yang lain. Perhatikan ini. Jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pelarut. Nah, gitu. Kan ada pelarut. Nah, sekarang pelarut solvent. Jadi pelarut adalah itu zat yang keberadaannya atau jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan zat lainnya. Makanya dia berperan sebagai pelarut. Jadi ciri khas daripada suatu pelarut atau zat pelarut adalah jumlahnya. Oke, biasanya sering ada terdispersi dan pendispersi. Terdispersi biasanya zat terlarut, sedangkan pendispersi biasanya adalah pelarutnya. Oke, jadi ada 2 utama yang kaitannya dengan larutan. Zat terlarut biasanya jumlahnya lebih kecil, contohnya gula dalam air misalkan. Sedangkan pelarut ya adalah yang komponennya atau jumlahnya lebih banyak. Oke, itu ciri-cirinya. Oke, nah ini beberapa contoh larutan. Soft drink, itu minuman ringan, contohnya Coca-Cola. Oke, pelarutnya kira-kira apa, Dek? Minuman? Air ya, Pak. Air, oke. Zat larutnya apa? Gula, Pak. Gula, Pak. Oke, gula. Bisa aja mungkin kalau ada warna, zat warna ya, oke. Bisa saja. Oke. Jadi gula, kemudian ada juga gas ya, supaya terasa enak kan ya, misalkan Coca-Cola atau Sprite apa gitu nih ya. Itu terasa menyengat kan ya di lidah ya. Nah, itu berarti ada CO2 yang larut di dalam air. Oke. Nah, kalau CO2-nya sudah menghilang, kalau dibuka biasanya kan menguap ya. Sehingga rasa daripada soft drink-nya itu sudah rasanya apa ya, hambar ya biasanya gitu ya. Oke. Nah, biasanya kalau minuman ringan itu ditaruh di apa namanya, di pendingin gitu, itu terasa enaknya lah kira-kira gitu ya. Kenapa? Karena CO2-nya ada di dalamnya. Oke. Tapi kalau sudah kebuka sih ya CO2 sudah hilang, sehingga terasa rasanya juga ya menggigitnya sudah mulai agak lemah lah kira-kira itu ya, makanya kurang enak kira-kira gitulah. Oke. Nah, ini adalah udara. Oke, udara berarti kan larutannya gas. Oh, maaf ya dia. Yang namanya larutan itu yang penting adalah campuran apapun dia, apakah gas, apakah padatan, apakah itu cairan. Oke. Kalau soft drink kebetulan cairan dengan padatan misalkan, atau cairan dengan gas misalkan. Oke, kebetulan pelarutnya adalah cairan. Kalau udara, udara, kira-kira pelarutnya apa, Dek? Ayo. Nitrogen, Pak. Oke, yang penting jumlahnya lebih besar, yang paling banyak kan ya. Oke, coba benar nggak? Oke, gas nitrogen. Berarti zat larutnya apa saja di udara? Salah satunya oksigen. Oke, salah satu oksigen banyak ya pokoknya ya. Salah satunya oksigen tuh.
ada gas metan, barangkali ada gas-gas yang lain, ya uap air, barangkali uap air ini, ya termasuk airnya di sini ya. Oke. Nah, perhatikan ada argon dan seterusnya lah. Yang penting pelarutnya ini salah satu yang jumlahnya paling besar. Oke. Sedangkan zat terlarutnya ini semua masih dalam keadaan suasana gas berarti ya. Oke. Contoh yang lainnya. Nah, ini apa ini? Oke, penyoder lunak. Biasanya kan berupa padatan ya. Oke, ini larutan dalam padatan berarti. Kira-kira pelarutnya apa? Timbal, Pak. Oke, hiper silver. Timbal, Pak, timbal. BB. Oh, timbal. Oke, coba kita cek ya. Oke, timbal. Oke, timbal yang lebih banyak ya. Oke, karena sering digunakan sebagai nyoder, apakah itu dalam listrik ya, nyoder nempel itu, ataukah pokoknya kalau sering ke tempat-tempat perbaiki PCB dan sebagainya lah, TV apalah gitu, memperbaiki dalamnya itu. Nah, biasanya sering ada alat zat untuk menyoder. Oke, pelarutnya adalah Pb. Zat pelarutnya, nah ini adalah Sn, ya. Masih banyak lagi ya, misalkan apa? Perunggu. Perunggu termasuk larutan atau tidak, Dek? Perunggu, tahu perunggu? Bronze. Oke, ya, oke. Jadi perunggu itu seperti di depan Ganesha itu ada apa namanya? Ada Ganesha kalau salah ya, yang warnanya agak agak coklat, bukan coklat, agak hijau-hijau sedikit gitu ya. Oke. Dan sebagainya, banyak sekali lah. Contoh yang lain apa namanya? Stainless steel, pisau. Biasanya kan ada stainless steel ya, itu juga merupakan suatu larutan padat. Oke, larutan padat itu jelas mungkin nanti ada besinya, ada kromnya barangkali ya, ada zengnya dan sebagainya lah ya. Ini beberapa contoh larutan. Jadi sekali lagi, larutan itu bukan hanya cairan, oke? Ada juga bisa berupa gas, bisa juga berupa padatan. Kira-kira segitulah, itu yang pentingnya. Oke, nah sekarang baru elektrolit. Siapa tahu elektrolit apa itu, Dek? Elektrolit. Oke, larutan secara garis besar berdasarkan daya hantar listriknya. Nah, berdasarkan hantaran listriknya itu ada dua. Ada dikenal sebagai elektrolit. Nah, ini elektrolit. Ada apa lagi, Dek? Berdasarkan non-elektrolit. Oke. Non-elektrolit. Oke. Nah, kalau elektrolit artinya yang bisa menghantar. Oke. Nah, kita mengenal ada dua jenis, Dek. Secara umum, apa saja, Dek? Yang kuat dan lemah. Oke, elektrolit kuat dan lemah. Oke, elektrik kuat dan lemah. Oke, bisa diberikan contoh elektrolit kuat? Asam kuat, Pak. Asam apa? Coba ulang lagi. Soalnya ada dua suara, jadi menggema, jadi nggak jelas. Contoh berikan yang kuat. Apa? NaCl. Oke, larutan NaCl. Oke, banyak ya. Larutan NaCl, larutan HCl, larutan NaOH, itu termasuk elektrolit kuat. Oke. Karena ini larut dalam air. Nah, ini contohnya ya. OH, HCl, oke, dan seterusnya ya, termasuk elektrolit kuat. Sedangkan elektrolit lemah apa contohnya? Asam asetat.
Asam asetat. Oke, asam asetat. Oke. Asam asetat. Oke, lemah. Sedangkan non elektrolit contohnya Air Organ. juga. karena yang bicara bersamaan berdua agak kurang kedengeran. Ayo, ulang lagi. Glukosa. Oke, glukosa, gula ya. Anggap aja gula dalam air misalkan ya. Glukosa juga boleh, auria juga boleh, yang biasanya yang tidak bisa. Oke, ciri-ciri elektrolit non elektrolit itu apa, Dek? Ciri-ciri elektrolit non elektrolit apa? Kalau elektrolit dia mudah mengurai gitu. Oke, elektrolit biasanya yang menghantar itu apa, Dek? Menghantar muatan listrik apa? Konduktor. Oke, itu bahannya konduktor. Oke. Nah, ini kan larutan ya, larutan. Biasanya larutannya dalam cair lah ya umumnya yang kaitannya dengan yang kita bahas sekarang ya, bukan larutan padat, bukan larutan gas. Contohnya tadi kan yaitu elektrolit kuat, misalkan NaCl dalam air, elektrolit lemah, asam asetat dalam air, kemudian non elektrolit adalah gula dalam air. Ya, misalkan apalagi tadi urea dalam air. Nah, yang menghantarkan muatan atau listrik di dalam larutan itu apa, Dek? Ion, Pak. Ion. Oke, ion. Berarti elektrolit tersebut harus mengion, benar nggak ya? Harus mengion. Makanya ada mengion sangat kuat, oke, ada yang di mengion yang lemah, makanya ada elektrolit kuat dan ada elektrolit lemah. Nah, sekarang sudah mengion. Apa ciri-ciri suatu larutan elektrolit mengion? Ayo, siapa yang bisa jawab? Contoh NaCl, dia mengion, berarti menjadi apa? Na+ dan Cl negatif dalam air ya. Nah, ciri-cirinya bagaimana deh ini? Apa yang menentukan bahwa dia membentuk ion atau tidak? Boleh pakai percobaan Pak, pengujian lampu. Oke, pengujian. Oke, ya, menguji boleh. Nah, ciri-ciri lagi yang biasanya sering dinyatakan di dalam kimia biasanya apa, Dek? Oke, kalau percobaan kan larutan itu dihubungkan dengan baterai, kemudian dihubungkan dengan lampu. Nanti kalau lampunya menyala terang, oh berarti hantarannya maksimal kan ya, sehingga dia termasuk elektrolit kuat. Kalau dalam larutan asam asetat dihubungkan baterai, oke, dihubungkan baterai, kemudian dihubungkan lampu, kemudian dihubungkan kabel, namun lampunya nanti menyala agak apa namanya, agak redup-redup gitu ya. Itu termasuk elektrolit lemah. Kalau larutan gula, kita hubungkan lampu, baterai, kabel dan dibuat sistem tertutup, lampunya nyala atau tidak, Dek? Tidak, Pak. Tidak. Nah, sekarang kira-kira apa yang menentukan bahwa tadi sudah disebutkan ada yang mengion, berarti kan gitu ya, karena di dalam elektrolit adalah membentuk ion. Kalau non elektrolit berarti tidak membentuk ion. Nah, antara mengion dengan tidak biasanya indikasinya apa, Dek? Ikatannya ionik, Pak. Apakah semuanya ikatan ionik? Terdapat anion kation. Iya, benar. Nah, biasanya menyatakan besar tidaknya mengion itu apa, Dek? Derajat ionisasi. Oke. Kekuatan ikatannya. Oke, derajat ionisasi. Ya, derajat ionisasi. Oke, ya. Oke, sehingga saya kalau udah menerangkan ini dengan apa, udah tahu ya, tinggal mencet apa namanya. Oke, saya lanjut ya. Oke, udah tahu semua sebenarnya ya. Nanti sekarang tinggal adik sudah tahu semua. Nah, nanti ada kaitannya dengan derajat ionisasi. Nah, ada yang mengion sempurna, ada yang sebagian, ada yang tidak sama sekali, kan kira-kira situ ya. Nah, yang menentukan nanti itu adalah derajat
ionisasi. Oke. Nah, sekarang non-elektrolit berarti zat yang bila dilarutkan ya di dalam air biasanya ya, oke, di dalam air ya tidak menghantarkan arus listrik atau tidak bisa mengantarkan muatan. Oke. Muatan. Nah, contoh tadi sudah diberikan, contohnya tadi kaitan indikasinya, percobaannya. Nah, kalau ini non-elektrolit, perhatikan deh, ini adalah larutan gula. Saya hubungkan di sini baterai ya, baterainya tidak kelihatan deh ya. Kemudian baterainya, kemudian dihubungkan lampu. Nah, ini tentunya ada antara baterai, kemudian kabelnya kita hubungkan, kemudian baru hubungkan dengan lampunya, nah tidak menyala, nah itu berarti non-elektrolit. Nah, sedangkan ini adalah elektrolit lemah. Perhatikan lampunya deh agak redup ya. Kemudian kalau yang elektrolit kuat, oke, menyala dengan terang. Oke. Nah, kalau saya biar lengkapin gitu ya. Oke. Kalau saya punya larutan, oke. Nah, kalau saya hubungkan kabel sini, nah ini ada baterai, ada positif negatif gitu ya. Kemudian di sini saya hubungkan listriknya, kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, ini nanti lampunya bisa menyala, tapi ada baterainya dia sebagai sumber energi ya. Oke. Kalau tidak ada sumber energi nggak akan menyala, kan kira-kira seperti itu ya. Oke. Jadi misalkan sumber energinya adalah baterai. Nah, artinya Pak, ion ini, nah perhatikan larutan ini bisa menghantarkan muatan kira-kira seperti itu ya. Oke, misalkan saya tuliskan NaCl dalam air. Nah, ini nanti akan mengion, membentuk ion-ion. Perhatikan itu, membentuk ion-ion. Nah, itu nanti akan membawa muatan ke kiri maupun ke kanan. Oke, sehingga bisa menghantarkan arus listrik kira-kira seperti itu. Oke. Oke, kira sudah. Nah, sekarang bagaimana suatu larutan bisa menghantarkan arus listrik, bisa menghantarkan muatan, kira-kira seperti itu. Nah, ini pasti ada kation dan anion. Oke, tadi sudah sebutkan. Oke, ada kation dan anion. Oke, nah perhatikan ini tadi sudah disinggung. Elektrolit kuat, nah dia akan terionisasi 100%, artinya full 100% terionisasi. Contohnya tadi NaCl, perhatikan, full terionisasi ya, NaCl, larutan NaCl dalam air full atau seluruhnya terionisasi. Jadi sisa tidak ada sisa. Perhatikan deh ya, tidak ada sisa. Seluruh NaCl terionisasi. Nah, perhatikan ini reaksinya deh. Kalau punya padatan NaCl dilarutkan dalam pelarut air, dia terurai sempurna. Terionisasi sempurna menghasilkan ion Na+ dan ion Cl negatif. Kan kira-kira itu deh ya. Oke. Nah, sekarang elektrolit lemah. Perhatikan deh bedanya elektrolit lemah. Artinya apa? Ini derajat ionisasinya 100%. Artinya 1 lah, kira-kira mendekati 1 ya. Kalau elektrolit lemah, ya artinya apa? Tidak terionisasi sempurna. Berarti ada sisa. Kalau ada sisa, nah contohnya, penting ini deh. Asam asetat dilarutkan dalam air. Nah, ternyata di sini terionisasi sebagian. Berarti masih ada sisa, Dek. Oke. Nah, kalau ada sisa, cirinya bagaimana, Dek? Dalam suatu reaksi, siapa yang bisa jawab? Ada endapan ya, Pak? Oh, ada endapan? Kita belum menyinggung endapan, Dek. Tadi perhatikan, kalau NaCl terionisasi sempurna dalam air akan menghasilkan seperti ini. Perhatikan dia, artinya 100% terionisasi.
Oke, tidak ada sisa. Nah, elektrolit lemah, perhatikan di sini. Tidak semua asam asetat ini terionisasi, hanya sebagian. Berarti ada sisa. Cirinya bagaimana, Dek? Berdasarkan suatu reaksinya? Ayo, coba lihat. Reversible kali Pak reaksinya. Apa? Reversible. Reversible. Oke, kesetimbangan maksudnya ya? Iya Pak. Oke, kesetimbangan. Nanti reversible dengan kesetimbangan nanti beda ya. Oke, yang penting ada tanda panah kiri kanan. Perhatikan deh. Ini penting ya. Kalau terionisasi sempurna, hanya bersama ke kanan saja yang ada. Tanda panahnya ke kanan, ini penting. Sedangkan kalau ionisasi lemah hanya sebagian, berarti ada sisa. Suatu saat akan mencapai kesetimbangan. Artinya apa? Pada saat setimbang, ada reaksi ke kanan terionisasi, ada reaksi kebalikannya. Oke, kalau ini sudah banyak, bisa saja balik dengan kecepatan yang sama. Oke, nah pada saat itulah terjadi apa yang dikenal sebagai kesetimbangan. Perhatikan, Dek. Ini penting. Dek, kelihatan kan? Cirinya ada tanda panah kiri dan kanan. Oke. Nah, sekarang oke, boleh dah sementara disebut sebagai reaksi reversibel ya. Artinya reversibel artinya reaksinya bisa bolak-balik, oke. Nah, pada saat bolak-balik kapan itu? Ya jelas pada saat dia setimbang, oke. Sekali lagi setimbang, ada tanda panah kiri kanan kira-kira itu. Oke, pada saat setimbang reaksi ke kiri dan ke kanan itu sama. Kalau reversible, nah sekalian saja ya karena sudah menyinggung. Kalau reversible, reaksinya hanya berjalan ke satu arah saja. Tetapi dengan kecepatan yang sangat-sangat lambat. Oke, sehingga sedikit aja dibalikin dia langsung balik. Kira-kira seperti itu deh. Itu namanya reaksi reversible. Oke, sekali lagi saya ulang lagi. Reaksi reversible adalah reaksi berlangsung dalam satu arah tertentu. Bisa ke kiri semuanya, atau ke kanan semua. Namun dengan kecepatan yang sangat-sangat lambat. Karena saking lambatnya, sedikit saja dibalikin, dia langsung balik. Kira-kira gitu deh, namanya dikenal sebagai reaksi reversible. Kalau reaksi setimbang adalah reaksi yang bolak-balik dengan kecepatan yang sama. Oke, dengan kecepatan yang sama. Makanya berdasarkan dinamikanya, kecepatan ke kiri dan ke kanan sama. Jadi konsentrasi daripada pereaksi dan produk itu karena dia terjadi perubahan ke kiri dan terjadi perubahan ke kanan dengan kecepatan yang sama, maka praktis konsentrasi ini tidak berubah kira-kira. Namun tak akan berubah terus dengan kecepatan yang sama. Bisa ngikutin apa yang dimaksud dengan reaksi reversible dibanding dengan reaksi setimbang? Bisa. Bisa ya? Bisa bedain ya? Oke. Jadi dalam reaksi dua arah ini belum tentu termasuk reversible. Yang sekali lagi yang dimaksud dengan reaksi reversible adalah reaksi yang berlangsung dalam satu arah. Bisa ke kiri atau ke kanan. Namun dengan kecepatan yang sangat-sangat lambat. Kalau reaksi setimbang, bisa saja lambat, bisa juga cepat. Antara ke kiri dan ke kanan, kecepatannya sama. Makanya reaksinya setimbang. Nah, pada saat setimbang, konsentrasi pereaksi dan produk itu praktis tidak berubah. Oke, karena dengan kecepatan perubahan yang sama. Oke, saya kira nggak masalah ya. Nah, sekarang kalau asam lemah di sini, yaitu asam asetat, ya jelas di sini
terjadi ionisasi itu tidak sempurna. Makanya ada tanda panah seperti ini. Oke. Nah, tanda panahnya ini menyatakan berada dalam keadaan setimbang karena ada produk dan ada sisa. Oke, ada yang sisa yang belum terurai atau belum bereaksi. Oke, saya kira nggak masalah. Oke, saya lihat waktu dulu. Oke, masih dikit ya. Nah, sekarang dalam suatu proses pelarutan, nah ini proses pelarutan sekarang, ada istilah hidrasi. Oke, apa itu hidrasi? Adalah suatu proses di mana ion-ion positif dan ion-ion negatif itu dilindungi atau di sebelahnya atau tetangganya itu ada pelarut air. Oke, sekali lagi, yang dimaksud dengan hidrasi adalah reaksi antara ion positif atau ion negatif dengan air. Oke, saya bilang sekali lagi. Jadi ion, perhatikan sini ya, Na positif dalam suasana gas dengan air, makanya akan menghasilkan di sini natrium. Nah, apa artinya, Dek? Ion natrium dalam fasa gas bereaksi dengan air akan menghasilkan ion Na aqua. Oke, nah reaksi ini dikenal sebagai hidrasi karena menggunakan pelarut air. Perhatikan. Nah ini ya. Jadi ion ini dilindungi atau dilingkupi atau di tetangganya itu dia ini dengan air. Oke, makanya hidrasi. Kalau pelarutnya secara umum, pelarut natrium ion ditambah pelarut. Oke, ion nanti dalam pelarut. Oke, dilindungi oleh ion pelarut, kira-kira seperti itu. Apa namanya, Dek? Reaksi ini? Ini kan pelarut solvent. Apa namanya? Ion, apakah positif atau negatif, bereaksi dengan pelarut, itu solvent secara umum. Prosesnya ini dikenal sebagai apa, Dek? Yo. Kalau dengan air namanya hidrasi. Kalau dengan yang umum pelarut kan air itu pelarut ya. Nah, kalau dengan pelarut namanya apa, Dek? Masih tahu? Titrasi ya, Pak. Apa? Titrasi, Pak. Titrasi? Titrasi enggak dong, titrasi lain, Dek. Ayo, apa? Pelarut. Kalau ini kan air, hidrat ya, hidrat. Oke. Prosesnya namanya hidrasi. Itu bereaksi dengan air. Pelarut, solvent. Prosesnya dikenal sebagai apa, Dek? Solvasi ya, Pak. Oke, solvasi. Oke. Pelarutan, kan kira itu ya, pelarut, bereaksi dengan pelarut namanya pelarutan, solvasi. Oke. Jadi karena pelarutnya adalah air, maka dikenal sebagai hidrasi. Apa itu hidrasi? Adalah reaksi antara ion dalam fasa gas, perhatikan ini deh, ion fasa gas dengan pelarut air menghasilkan ion Na dalam aqua. Perhatikan ini ya. Ya, misalkan ini ion positifnya dalam aqua. Oke, makanya dikenal sebagai reaksi hidrasi. Nama umumnya adalah reaksi solvasi karena menggunakan pelarut secara umum. Kan pelarutnya bisa saja bukan air ya. Oke. Oke. Nah, sekarang hidrasi sudah. Oke, saya ulang sekali lagi deh. Apa itu reaksi hidrasi deh? Siapa tahu? Ayo. Pelarutan dengan menggunakan pelarut air. Belum lengkap deh.
Reaksi antara ion ion negatif atau positif positif. dengan air. Oh, belum lengkap deh. Tadi sudah. Ayo. Reaksi antara ion dalam fasa gas dengan air. Namanya hidrasi. Oke, ini jelas-jelas kan ada fasa gas deh. Halo? Bisa kelihatan reaksi saya yang saya tulis? Bisa terlihat, Pak. Ya, Pak. Oke, ya. Reaksi ion dalam fasa gas, jadi bisa kation atau bisa anion, dengan air, makanya namanya hidrasi. Oke. Energi yang terlibat dalam reaksi ini dikenal sebagai reaksi apa deh? Entalpi apa? Kan di SMA sudah kan ya? Energi apa? Energi hidrasi. Oke. Energi hidrasi. Oke. Nah, kalau ada seperti ini, ion Na bereaksi dengan air dan membentuk ikatan kan ya. Energi ini dilepas atau diperlukan, Dek? Halo? Siapa yang bisa? Kalau ada ion dalam fasa gas bereaksi dengan air, maka reaksinya dikenal sebagai hidrasi. Nah, energinya dikenal sebagai energi hidrasi. Nah, energi hidrasi ini diperlukan atau dilepas pada saat terjadi reaksi ini? Halo? Ayo tinggal jawab kemungkinan dua kan ya? Diperlukan atau dilepas? Diperlukan. Dilepas, Pak. Perhatikan, umum terjadi ya. Kalau reaksinya pembentukan ikatan, ini kan pembentukan ikatan benar nggak antara ion natrium dalam fasa dengan air membentuk ikatan. Kalau membentuk ikatan, dilepas atau diperlukan, Dek? Perlukan, Pak. Dilepas dong ya. Contoh misalkan natrium terjadi pelepasan elektron. Ini kan pelepasan elektron kan ya dalam fase gas, kan? Pelepasan gas. Nah, ini kan pelepasan elektron. Energinya dikenal sebagai energi apa nih, Dek? Natrium menjadi natrium plus, melepas satu elektron dalam fase gas. Energi ionisasi. Ionisasi. Nah, energi ionisasi positif atau negatif? Maksudnya diperlukan atau dilepaskan? Ayo. Ini pembentukan ikatan atau pelepasan ikatan? Kan natrium dengan natrium menghasilkan natrium plus dengan elektron lepas kan, artinya kan terjadi pelepasan elektron ya, benar nggak? Iya, Pak. Ya, Pak. Nah, pada saat ini energi ionisasi positif atau negatif, diperlukan atau dilepas? Diperlukan. Diperlukan. Tolong jangan dilupakan itu ya. Kalau terjadi pembentukan ikatan, oke, contohnya misalkan natrium dengan air, energi hidrasi, itu artinya ada energi yang dilepas, oke? Akan tetapi kalau misalkan tadi natrium melepaskan elektron, berarti kan melepaskan ikatan terhadap elektronnya kan ya, berarti ada energi ionisasi. Maka energi ionisasi itu dikenal sebagai nilainya positif atau diperlukan energi, oke? Nah, jadi ada ion positif, perhatikan ini, ada energi hidrasi positif, ada energi ion hidrasi, ion negatifnya bereaksi dengan air, kan ya? Oke, maka nilainya sama-sama dilepas. Kalau dilepas, negatif atau positif ya? Kalau dilepas, negatif atau positif? Ayo. Halo deh. Kalau energinya dilepas, itu positif atau negatif? Ya. Negatif, Mbak. Negatif. Jangan lupa.
Ya, kalau keluar dari sistem berarti negatif. Kalau masuk ke sistem berarti diperlukan, berarti positif. Oke. Nah, itu walaupun nanti kita belajar nanti mengenai termodinamika ya. Ini sudah mulai ya, pelan-pelan dikit. Ini kaitannya dengan energi hidrasi. Nah, perhatikan di sini kaitannya dengan hidrasi tadi sudah singgung ya. Perhatikan karena air, nanti kita akan khusus belajar mengenai ikatan, kan memiliki momen dipol ya, oke? Jadi ada perbedaan muatan negatif, ada muatan positif. Berarti cenderung di oksigennya bermuatan negatif, sedangkan di hidrogennya bermuatan positif. Benar ya? Oke? Jadi kalau saya orientasikan di sini, molekul air itu ada positif, ada negatif. Oke? Kalau yang negatif pasti kaitannya dengan oksigen yang warna merah. Kalau yang positif pasti kaitannya dengan hidrogennya ya, yang berwarna positif. Oke? Nah, perhatikan ini penting deh, orientasi pengaturan daripada ion dengan airnya, di mana oksigen berdekatan dengan ion positif. Perhatikan ini penting deh, ya. Sedangkan ion negatif, nah di sini adalah negatifnya. Jadi perhatikan ini kan berarti kan cenderung oksigennya ya, Dek ya. Maksudnya ion negatifnya pasti berinteraksi dengan ion positifnya, Dek. Perhatikan ini. Apa itu ion positif? Jadi hidrogennya, Dek ya. Makanya orientasi di sini, perhatikan orientasinya ion negatifnya cenderung berdekatan dengan ion positif. Oke? Hidrogennya ya. Bisa kelihatan, Dek? Halo? Ya, bisa. Bisa terlihat. Kelihatan ya? Nah, ini penting soalnya sering akan keluar ujian, Dek. Tuliskan orientasi daripada antara ion ini dengan air misalkan. Nah, airnya kan ada hidrogen, ada oksigennya. Nah, orientasinya bagaimana? Oke. Perhatikan sekali lagi, karena air itu bermuatan, memiliki dua muatan, yaitu positif negatif. Nah, bagaimana muatannya ini? Kan di SMA sudah diajarkan deh ya. Oke, kaitannya dengan momen dipol, nanti kita khusus belajar lagi. Oke, ada yang negatif di oksigennya, sedangkan hidrogennya akan cenderung bermuatan positif, sehingga gambarnya nanti seperti ini. Oke, jadi kalau saya tuliskan di sini oksigennya bermuatan negatif, sedangkan ininya cenderung bermuatan positif. Kira-kira seperti itulah ya. Oke, sehingga kalau ada natrium di sini yang bermuatan positif, pasti cenderung berikatan menghadap ke oksigen. Kalau Cl-nya ya pasti akan menghadap ke hidrogennya. Kira-kira seperti itu deh. Oke, walaupun ini kelihatan sepintas lalu apa gitu ya. Oke, namun penting sekali di sini ya. Oke. Nah, ini kaitan dengan orientasi sudah. Oke. Nah, sekarang non elektrolit. Oh, waktunya sudah lagi kita. Oh, masih 4 menit lagi. Non elektrolit. Nah, perhatikan jelas antara kation dan anion itu tidak ada, Dek, karena tidak terionisasi. Oke, tidak terionisasi, jelas tidak mengion, tidak ada ionnya. Oke, contoh. Nah, ini larutan gula, Dek. Kalau gula dilarutkan padatan ya, dilarutkan dalam air. Nah, perhatikan ini. Ya, gulanya tidak mengion, Dek. Oke. Dia hanya larut saja. Oke, yaitu dari padatan menjadilah padatan ya, pokoknya tidak kelihatan menjadi kecil-kecil ya. Itu aqua. Perhatikan ini tidak ada ion. Beda dengan tadi kaitannya dengan natrium klorida, asam asetat dan seterusnya. Oke. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti ya. Sekali lagi kalau gula senyawa-senyawa organik seperti ini ya tidak larut, perhatikan. Maaf, tidak larut. Tidak mengion maksudnya. Oke. Jadi derajat ionisasinya berapa, Dek? Kalau gula? 0. 0. Nol, Pak. 0 ya. Oke, 0. Jangan lupa. Nanti berkaitan dengan perhitungan-perhitungan. Nah, ini contoh deh. Elektrolit lemah. Masih banyak lagi ya elektrolit kuat deh ya. HCl, HNO3, asam klorat, asam sulfat, natrium hidroksida dan seterusnya ya. Oke, nanti kita belajar khusus mengenai larutan elektrolit yang mana saja. Nah, perhatikan ini deh. Ini kebetulan ada bintang ya. Ya, ini ada bintang asam sulfat. Nah, asam sulfat
dinyatakan sebagai elektrolit kuat hanya terurai yang pertama saja. Oke, perhatikan di sini kan asam sulfat itu kan terurai 2 kali ya. Oke, akan terurai menghasilkan H+ dan HSO4-. Sedangkan HSO4-. Nah, perhatikan ini deh. H+ SO4-2. Perhatikan. Penguraian yang kedua itu adalah lemah sekali deh. Oke, makanya di sini ada tanda panah bolak-balik. Yang kuat hanya pertama saja. Perhatikan ini. Bisa kelihatan deh coretan saya? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Nah, ini contoh elektrolit lemah yang lain. Kalau senyawa ionik ya pasti kuat ya. Ya, umumnya sih kuat. Kecuali AgCl, PbS dan sebagainya, nanti ada terionisasi sebagian. Oke, ini asam elektrolit lemah. Kalau ini non elektrolit, perhatikan ini ya, termasuk biasanya golongan senyawa organik ya, umumnya, sekali lagi umumnya termasuk senyawa-senyawa organik, kira-kira seperti itu. Oke, tadi air sudah kita bahas. Ini air juga terionisasi sebagian ya, kecil sekali, nanti kita belajar khusus mengenai asam basa. HF juga itu elektrolit lemah sekali, terionisasi hanya sebagian kecil ya. Oke, nah saya kira cukup sekian dulu ya, karena waktunya sudah habis. Oke, pas 12.50 kita nanti menginjak ke reaksi pengendapan. Oke, jadi reaksi kaitannya dengan terionisasi sempurna, yang kaitannya dengan elektrolit sudah ya. Mudah-mudahan bisa bisa ditangkap dengan baik. Nah, walaupun ini hanya mengingatkan saja, kira-kira seperti itu. Oke, hanya mengingatkan saja. Oke, mudah-mudahan bisa diterima ya. Oke, kita ketemu nanti hari Selasa ya. Kapan? Kamis. Oh, lupa. Hari Kamis pukul 4 sampai pukul 6 ya. Oke. Jangan lupa seperti biasa. Sekali lagi jaga kesehatan. Oke. Mohon karena ini udah siang, silakan istirahat makan. Kalau yang tidak ada kuliah pukul 1. Sekali lagi selamat siang semuanya deh ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kita ketemu hari Kamis berikutnya. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak.